Jadi emang dunia entertain Indonesia emang kacau sih. Berarti RSKU itu KO-nya konser. Rumah sakit konser. Yang bunuh diri kemarin hidup lagi. Gitu dong. Nggak ada. Belum nemu dari tahun pertama belum nemu. Nemu apa-apa. Gue kira ada lanjutan. Iya kayak agak kentang gitu ya. Inside, abis itu apa lagi gitu ya. Iya, agak kaget Sebuah sih talk gua. show yang akan mengungkap sisi dalam dari bintang tamu. Iya, karena kita nggak bisa ngelihat orang hanya dari outside, harus kita lihat dari inside. Inside itu dia. Anjay. Gokil, bintang tamu kita pada hari ini adalah seorang stand up comedian yang punya gaya opening Assalamualaikum. Dan sekarang dia juga lagi viral sebagai abang-abangan. Abang-abangan yang Abang-abangan. serba tahu segala hal. Buset, dia seminggu bisa 7 summit. Wah iya bener. Gokil. Iya, apa aja bisa, apa-apa bisa. Buset, jago banget abang-abangan Depok. Dan dia dulu adalah seorang anak warnet. Wah, Anak warnet dan Betul. sempat ke psikiater gara-gara dulu dia memakai benda-benda terlarang. Iya, konon Contohnya katanya. peci Soekarno. Terlarang itu, lu langsung ambil minjem dong gitu, terlarang. Gitu. Iya, pernah. Ini dia Tapi kan- Viko Farija. Kenapa? Kenapa? Apa tapi apa? Ya kalau ngomong baik-baik minjem kan boleh lah. Tapi kalau yang- Izin ke anaknya. Bu Mega izin Bu. Bu Mega izin Bu, mau minjem topi Soekarno. Tadinya gue waktu lu mau ngomong menggunakan benda-benda terlarang, gue sempat mau ngomong ini, ngemut tai lalat Megawati. Itu mah kriminal. Itu perbuatan. Pelecehan ya itu mah ya. Perbuatan terlarang. Gak boleh, gak boleh. Ya Allah, gimana kabarnya Bang Viko? Sehat Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Terakhir gue ngeliat di Jambore. Loh, Jambore kemarin? Iya. Oh, gue gak datang Jambore kemarin. udah nggak assalamualaikum kan gua. Udah enggak. Udah enggak. Langsung waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue Viko, terima kasih. Baru mulai. Openingnya closing. Dia udah nggak mau stand up katanya Viko. Gimana ke sini? Jauh Apa nggak? tuh? Iya lumayan nih jauh. Tapi emang kebetulan abis ini mau ke Tanjung Lesung jadi searah. Sekalian. Studio di Tanjung Lesung ya. Emang nggak takut ombak. Orang gua sama Syahrul habis maghrib mau ke Merak gitu. Mau ke Merak. Lanjut ke Palembang habis ini gitu. Iya. Tapi kan ini deket dari rumah Rispo. Harusnya undang Rispo berarti. Enggak deket Rul, masih jauh lah. Lot belakang bisa deket. Enggak, tapi Sepaten mah nggak deket mana-mana sih. Katanya deket bandara masih jauh. Bohong. Di Tangerang masih jauh. Itu tipuan itu semuanya. Tipuan. Fana. Iya, tapi bentar lagi ada developer masuk situ. Kalau tahu? Developer game tapi. Aduh Haji. Tapi kenapa Bang Viko nggak pernah pakai Assalamualaikum lagi sekarang? Karena kalau gua opening pakai Assalamualaikum tuh bikin ke seluruhan set stand up-nya ke belakang pace-nya jadi lambat, Rul. Padahal gue gara-gara sekarang itu. tipikal yang stand up-nya tuh cerita jadi agak lumayan panjang gitu. Storytelling, Jadi nggak bisa terlalu lambat pace-nya karena satu orang bisa bosen gitu dengerin kalau setup-nya ke panjangan terus lama gitu. Jadi kayak ya udah yang oke mungkin gak langsung lucu tapi gue ceritanya orang dapet jadi nanti punchline-nya bisa nikmatin gitu sih. Oh, ada transisi ya. Waktu lu disuci kan bawain materinya yang pendek-pendek absurd gitu. Sekarang udah mulai menjauh dari itu. Iya, dibilang menjauh juga sebenarnya enggak sih kan kayak apa ya namanya manusia bertumbuh, seniman juga bertumbuh gitu. Bener. Udah gitu kan itu kan nyocok-nyocokin ya sebenarnya ya. Maksudnya persona kayak gitu kan nyocok-nyocokin. Waktu disuci kan ya mungkin orang lihat gue polos terus ngelihat gue opening kayak Assalamualaikum gitu. Terus so imut itu mungkin jadi lucu ya. Iya. Kalau sekarang kan kondisi udah pernah ketangkep.
Jadi polos-polos banget juga udah enggak gitu. Jadi lagi dia ngebocorin diri sendiri waktu itu bikin konten gue pernah make ditangkap. Kalau pernah make kan ya bagus lah orang tobat gitu Ya. ibaratnya gitu. Ini udah bikin pengakuan habis itu masih ketangkep kan itu yang salah. Waktu digerebek polisnya Assalamualaikum. Ya ngikutin polisi ngikutin. Pas tahu kita mau kemana? Rumah Viko. Gua aja yang salam ya. gue bisa nih, gue bisa. Tok. Assalamualaikum. Sekarang kan banyak tuh yang penangkapan tuh pakai cara yang aneh-aneh yang disurpresin ulang tahun gitu. Iya dibikin konten kan. Bikin konten. Orang lagi tidur tiba-tiba datang happy birthday, nggak taunya ditangkep. Aduh, anjing. Bangun udah diborgol gitu kan. Iya. Berarti lu udah nggak bakal menggunakan itu lagi. Tapi di tempat rehab tuh kita jangki ini diajarin untuk jangan sesumbar. Jangan sesumbar. Udah sesumbar kan. Sumatera Barat. Terlalu luas skupnya. Tapi bukan sesumbar yang itu, maksudnya jangan sombong gitu. Maksudnya jangan takabur bilang-bilang bahwa oh enggak, gue udah kuat, gue udah nggak akan pakai lagi gitu. Jadi kita diajarin untuk karena ngelawan adiksi itu adalah perjalanan panjang di mana perjuangannya itu ya selama kita hidup gitu. Selama kita hidup, nggak ada 100% bisa yakin berhenti gitu ya? Semudah berhenti gitu nggak, Bang? Iya berhenti bisa, tapi kan kemungkinan relapse akan selalu ada. Jadi kita tuh diajarin untuk humble buat bilang, ya gue udah 1 tahun 6 bulan nggak make gitu. Ya gue udah 2 tahun nggak make gitu. Oh, jadi nggak boleh ngeluarin statement, ya alhamdulillah gue udah stop nggak make sama sekali. Gue nggak akan make lagi gitu. Tapi gue mah emang susah dibilangin ya, jadi ya gue nggak bakal make lagi sih. Rebel. Abang-abangan Depok. Rebel. Tapi gimana tuh waktu penangkapan itu tuh lu emang udah punya feeling nggak? Kayaknya gue lagi diincar nih gitu. Kalau udah punya feeling gue nggak beli sih. Lu ya bener juga. Kayaknya malam ini bakal ada yang datang deh. Iya. Ntar dulu deh. Iya kan kadang kan orang kalau misalnya lagi ngelakuin sesuatu kan kayak kok feeling gue kayaknya hari ini nggak enak banget ya gitu. Dia mah enak mulu tiap hari. Iya. Kapan gak enaknya nih dia? Kapan hari ini gitu. Gak ada feeling gak enak udah. Enak terus nih dia pasti. Betul. Cuman yang lucu yang waktu habis ketangkap dia ketemu sama Rispo nangis-nangis. Oh iya benar. Rispo juga ikutan nangis tuh. Emang lucu, sedih ya? Gak tahu sih kalau orang lihat lucu, gue sih ngerasainnya sedih ya. Karena jarang ya lihat Rispo Jarang nangis. lihat Biasanya gua. muntah lihat Rispo. Gitu muntah-muntah. Ini nangis loh dia. 2 orang lucu tiba-tiba nangis kan tuh. Gue tuh sebenarnya kenapa di momen itu akhirnya nangis. Jadi kan gue ditangkap kemarinnya kan sore. Kemarinnya sore. Nah gue tuh udah sempet 1 malam kan di Rehab. Enggak, Belum. di sel dulu kan, di sel. Nah pas mau penjemputan dari rumah ke Polda sana, itu tuh bokap gue udah di kondisi yang kecewa banget gitu, karena gue udah selalu bilang udah berhenti gitu. Gue udah selalu bilang gitu, ternyata endingnya kok bisa ada polisi datang ke rumah dan gue dibawa gitu. Jadi gue tuh berangkat dari rumah bukan dengan kondisi yang dialem sama orang tua gitu. Jadi kayak bokap gue malah bawa aja pak, emang pembohong tuh anak gitu. Jadi gue ngerasa anjir gue nggak dibelain gitu. Bukan yang kayak di film-film. Jangan pak, jangan. Terus di dalam tempat sel 1 malam itu gue jujur-jujuran aja, gue nggak tahu gimana fisika bekerja ya atau gimana kimia bekerja, tapi nggak tahu kenapa 1 malam di dalam sel itu rasanya hampir kayak seumur hidup gitu. Lama dong. Lama banget tuh. Jadi kayak Suges apa bukan? Ya nggak tahu aja, karena gue ngerasa dunia gue hancur gitu. Jadi gue anjir itu malam terlama. Nah udah gitu gue berangkat bukan dengan ditenangin sama orang tua gue, tenang nanti papa tebus gitu kan. Kalau gitu kan mungkin tenang ya. Tenang nanti papa tebus. Tapi papa harus belanja dulu 50.000. Tebus murah. Nah, papa udah siap-siap mau nebus kamu nih. Di mana Indomaret? Main Rinso.
Iya terus kan jadi gue ngerasa anjir panjang banget nih nanti. Maksudnya 1 jam yang gue lewatin di sel ini aja lama banget ya. Gimana gue ngelewatin masa hukuman gue nanti gitu kan. Jadi gue tuh malam di tempat itu tuh udah banyak mikir itu overthinking. Iya itu dan karena gue ngerasa gue akan lama di situ, gue nggak boleh jadi orang culun nih di penjara nih. Jadi gue ngapain? Gue push up anjing malam-malam gue push up. Misi bang, kan itu sempit kan satu sel. Mungkin 2x3 meter itunya luasnya, tapi ada 17 orang gitu. Jadi tidur aja. Berdiri. Enggak duduk-duduk gitu dempet-dempetan, terus gue minta space, misi bang, mau ngapain? Push up saya bang gitu, saya biar jadi kepala kamar kata gue gitu. Jadi gue udah nyiapin mental bahwa gue nggak akan diurus sama keluarga gue, jadi gue harus ngurus diri gue sendiri di sini. Jadi gue udah ngelakuin itu. Pas besoknya press conference, abang gue dateng, terus gue ngerasa anjir masih ada yang belain gue gitu. Jadi gue nangis, bukan nangis karena ketangkep sebenarnya. Maksudnya kayaknya jangki atau orang yang adiktif sama hal itu sebenarnya kan ketika dia tahu dia kecanduan hal itu, dia udah tahu selangkah kakinya tuh emang udah di dalam penjara gitu. Jadi ketangkep pakai narkoba mah kayaknya nggak akan nangis ya sebenarnya gitu. Jadi gue tuh nangisnya karena gue kirain gak ada yang belain gue, ternyata abang gue masih se-care itu, sesayang itu. Jadi gue terharu gitu. Kalau tahu ceritanya begini jadi sedih. Iya. Gak jadi lucu. Ternyata masih, karena itu lu kesentuh hatinya, anjing ternyata masih ada yang peduli sama gue. Padahal sebelumnya berangkat udah ngerasa kayak gak ada yang support sama sekali kan. Terus bahkan tiba-tiba Rispo dateng gitu ya. Udah nyiapin mental nih gue. Keluar penjara keker nih gue gitu. Gitu, tapi yang pertama kali dia pikirin dalam penjara langsung gue mau jadi kepala kamar. Itu ngeri. udah siap. Kan berarti udah niat bertarung kan, udah siap merebutkan tahta. Karena kan emang kalau di film-film kan harus kuat. Korban film namanya juga ya. Main film aktor. Gue rencana gue pakai nama Jarot. Oh itu udah pas banget di penjara pakai nama Jarot. Keluar gue masuk naga hitam. Dijemput dulu sama yang bisu. Dijemput dulu sama yang bisu. Siapa yang namanya yang bisu tuh lupa gue. Ini. Jarot keluar kan dijemput dulu sama yang bisu tuh. Tunawicara. Enggak, gue tahu itu namanya. Nama lain. Berapa lama total di sana lo? Di mana tuh? Di rehab kan sehari. Di Polda itu gue sempet 6 hari. Oh 6 hari. Karena pas lagi di Polda itu ada keluarga dikasih tahu birokrasinya kalau mau ngajuin rehab itu kayak gimana gitu. Jadi keluarga ngurus itu, ngajuin ke BNN segala macem. Jadi gue sempat nunggu di sana 6 hari ternyata gue di asesmen di BNN, terus ternyata masih di golongan yang bisa untuk direhab. Dari 6 hari di Polda itu gue rehab di RSKO sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Abis itu lo 6 bulan akhirnya bisa menghirup udara bebas lagi dari rehab. Iya. Waktu di BNN sekamar sama Anji kan waktu itu? Di tempat rehabnya? Iya tempat di rehab. RSKO itu. Jadi enggak si Anji itu begitu keluar rehab, sempet gue roasting. Hah? Kok masih sempet di roasting? Iya kan jadi ada acara comebacknya Anji itu minta di roasting sama gue, gue roasting. Waktu itu salah satu materinya tuh gue inget ada yang gini. Mas Anji, gue googling nama asli lu tuh Aji, nggak ada N-nya gitu. Ini N-nya narkoba bukan? Kata gue gitu. Seminggu kemudian gue yang ketangkep. Ya Anji. Yang parahnya gue ketangkep, terus masuk RSKO juga, gue ditaruh di kamar bekas Anji. Bahkan gue tidur di kasur bekas Anji. Bagus. Kenapa gue tahu? Karena wig-nya ketinggalan. Wig siapa? Wig Anji. Berarti lu setelah keluar dari RSKO di roasting sama Anji? Enggak dinyanyi nama Anji. Melepasmu dari narkoba. dinyanyi nama Anji.
Tapi banyak gak ketemu teman-teman artis di dalam sana? Kalau Coki? Iya, bareng. Rehabnya bareng bareng, sama Coki. sekamar juga sama Coki. Kegiatan di sana gimana sih sehari-hari? Eh, Mam, dengerin Mam, kegiatan sehari-hari. Lah emang dia pemakai? Gila loh. Kegiatan sehari-hari. Dia mah dipakai kalau Imam mah. ya kan karena di sana tuh tidurnya sekamar sama Coki, terus sebelah-sebelahan, jadi gue tidurnya waspada ya. Oh my god. Nggak, maksudnya takut diajak make lagi kan. Iya benar. Emang harus selalu waspada. Bener. Diajakin sparring UFC kan, siapa tahu Coki pengen olahraga. Kebanting mau ikut. Beda kelas kan, beratnya beda. Oh iya benar. Coki lebih sama Ardito cocoknya kalau. Bareng Ardito juga. Ada Ardito, rame, ada Jeff Smith, Buset, anjir, pesta pora itu mah. Iya. Itu kan emang jumpa artis. ada itu, gitaris jumpa fans. KPR, Woi, serame banget. Ray Baker. Event itu mah jatuhnya ya. Ada Event. DJ Santal Dewi Ada juga. DJ juga pas udah itu. Bagus. Tinggal bikin HTM aja tuh nanti masuk tuh. Jadi emang dunia entertain Indonesia emang kacau sih. Berarti RSKW itu KO-nya konser. Rumah sakit konser. Gila. RS itu bukan rumah sakit, terus rumah selebriti. Itu selebriti. Selebriti semua. Terus kegiatan lu sehari-hari di sana gimana? Jadi kan RSKO ini nganggep bahwa pecandu itu sudah kehilangan nilai disiplinnya. Jadi di sana dicoba gimana caranya untuk kedisiplinannya ini balik lagi. Jadi dibikin programnya tuh yang memicu banget supaya kita jadi disiplin lagi. Kayak dari bangun tuh udah harus banget jamnya jam segitu gitu. Tiap hari tuh. Bangun, sholat subuh, mandi, terus sarapan. Nah itu semua ada itunya juga inspeksinya. Wah anjir. Jadi kita punya loker mandi masing-masing, terus isinya tuh gayung dan alat mandi kita segala macam. Begitu diinspeksi tuh, bahkan sampai dibalik gayungnya, kalau masih ada air setetes saja itu bisa kena hukuman. Ah segitunya? Jadi harus kering sekering-keringnya, terus pas selesai kegiatan segala macam, kamar kasur kita diperiksa, kasurnya rapih nggak, kalau ada lipetan itu kita kena poin lagi hukuman. Lemari kita diperiksa, bajunya tuh kan di lontong-lontong gitu, jadi rapih apa enggak, kalau berantakan itu kita kena poin lagi hukuman. Terus kayak kemeja yang digantung-gantung itu diperiksa, ada kalau kancingnya kebuka satu aja kita kena poin lagi hukuman. Detail banget itu. Tapi selama gua rehab itu gue nggak pernah satu kali pun kena hukuman. Karena ketua kelasnya Coki waktu itu. orang dalam. Itu mah latihan OCD ya dia. Latihan OCD. Itu kan lu dipaksa untuk disiplin dengan tujuan keluar dari sana lu bisa kembali disiplin. Berfungsi nggak? Iya, seminggu pertama bebas gue pulang nyuci piring. Oh gitu. Habis itu? Kamar gue rapi. Habis itu kan ada Mbak. Jawabannya enak. Habis itu ada Mbak. Tapi waktu itu Coki pernah cerita ini tau di channel horor mana ya kalau nggak salah, di kamar waktu rehab itu angker katanya, toiletnya atau apanya gitu. Itu kejadiannya tapi sebelum gue masuk. Pas gue masuk tuh udah. Ada yang bunuh diri apa kalau nggak salah di. Serius lu? Iya kalau nggak salah. Iya, kalau cerita-cerita turun temurun di sana, tapi bukan pas angkatan gue ya. Cerita turun temurun di sana tuh ada yang dulu tuh gue nggak tahu substannya apa atau jenis narkoba yang dipakai apa, tapi sakaunya tuh katanya parah banget gitu. Jadi sebelum masuk rehab dan bersosialisasi sama pecandu yang lain, sama junkie yang lain, itu tuh ada momen namanya detox. Detox tuh ya bener-bener yang masih di lantai atas, terus belum bisa bersosialisasi sama pecandu yang lain atau biasa disebut residen. Jadi belum bisa sosialisasi sama residen, terus kayak yaudah detox tuh isinya dikasih obat-obat buat netralin apa zat-zat apa yang ada di tubuh lu biar balik normal. Tapi gitu. itu di ruangan yang terpisah. Okay. Dan yaudah cuma bisa di kamar, maksimal nonton TV kayak gitu-gitu. Tapi gue nggak tahu ini orang sakaunya apa, terus katanya dia nggak kuat ngalamin detox itu, terus dia bunuh diri pakai hordeng.
Gimana itu? Nyekek gitu. Disobek, dipanjangin, terus dia Gantung diri pakai hordeng. Abis itu diubah lah, nggak ada hordeng di kamar itu, jadi ditutup dipan gitu. Kecolongan lagi sempet. Ada lagi momen yang bunuh detox diri? juga. Enggak, yang bunuh diri kemarin hidup lagi. Mau nyobain yang baru. Emang dia itu tugasnya nyobain alat baru buat Emang buat inspeksi nih kemungkinan mana lagi yang bisa dipakai Iya, bunuh diri. bener. Bagus. Dia kayak prison break gitu, ngetes penjara. Iya juga ya, kayak prison break ya, ngetes penjara-penjara di dunia ya. Jadi udah nggak ada hordeng di tempat itu, ternyata ada yang sakaunya parah lagi juga, nggak kuat ngalamin detox. Dia bunuh diri, coba tebak pakai apa? Gantung diri pakai kayu, nggak mungkin ya. Pakai sikat gigi. Enggak, Jedotin karena bunuh diri, gantung diri lagi. Gantung diri lagi. Apa? Celana training. Wah, Pakai meninggal celana dalam training. keadaan 78. Enggak, meninggal dalam keadaan pakai baju putih hitam. Meninggal dalam keadaan sporty. Ternyata nggak sesehat itu. Lah, terus gimana dong? Iya. Gantung diri pakai training. Orang-orang sekarang nggak boleh pakai buat celana training. Sekarang iya, di tempat detox itu udah harus Clean. pakai celana pendek dan kaos doang. Nah, kalau mau sholat itu ada di musola, dan di musola ada yang jagain supaya lu nggak nyelundupin sarung. Ya mungkin urban legendnya berawal dari situ, tapi karena gua nggak terlalu tertarik sama cerita-cerita kayak gitu, jadi nggak banyak gue denger sih hal-hal kayak gitu, karena gue mikirnya ya, maksud gue anjir, masalah gue sendiri aja nih yang harus gue lewatin nanti setelah gue keluar rehab masih banyak gitu, kayak peduli amat gue sama makhluk lain gitu. Benar juga ya, benar. Masuk akal. Coki doang yang tertarik, Coki. Hubungan sesama manusia gue aja nih pasti banyak PR yang harus dibenahin gitu. Ngapain gue mikirin hubungan sama hantu? Tapi di situ kegiatan rehabnya tuh diapain aja sebenarnya? Nah itu pagi tadi sampai sarapan tuh kayak gitu. Setelah sarapan tuh kita ada morning meeting. Morning meeting itu tuh kayak kalau suka pernah lihat gitu di film-film tuh ada kayak bikin lingkaran. Oh ya. Tapi kan itu biasanya mereka tuh yang udah kelar masa kecanduannya, terus mereka bikin perkumpulan mungkin seminggu sekali. Nah kalau ini sehari 2 kali, morning sama malam nanti, pagi sama malam. Nah pagi itu kita kayak nyeritain feeling kita di pagi itu, kayak semalam tidurnya gimana, nyenyak nggak, feelingnya kayak gimana, terus hari ini target yang mau dicapai itu apa, karena di sana tuh biasanya sore itu kita ada jam bebas, itu bisa dipakai buat main bola, main basket, atau nge-gym. Nah jadi kayak akan nyeritain targetnya, kalau nanti mau main bola apa targetnya mau masuk bikin Real Madrid gol gitu. Kejauhan mas. itu. Buset, latihannya juga jauh latihannya. Iya, kayak apa mau bikin assist atau mau bikin gol. Oh segitunya ditargetin segitu ya? Segitu iya. Terus kayak Mau kartu kuning berapa? Enggak. Maksimal sih 2. wasit. Maksimal sih 2. Kok jadi wasit targetnya? ada yang mau workoutnya push up berapa kali. Jadi hal-hal kayak gitu, pencapaian kecil yang mau dicapai di hari itu. Terus kelar morning meeting itu biasanya 1 jam lah. Abis itu ada kelas. Kelas tuh banyak, ada kelas preventif, ada kelas keagamaan gitu. Selesai kelas itu tergantung harinya, ada momen kita bersih-bersih, terus makan siang, terus ada kelas lagi sore. Habis itu selesai maghrib ada meeting malam. Meeting malam nyeritain hari ini Tercapai apa enggak targetnya? Targetnya achieve enggak gitu, feelingnya kayak gimana gitu. Itu anjir kayak di pesantren ya, diperhatiin bener-bener gitu, maksud gua. Targetnya gimana, nanti malamnya ditanya targetnya tercapai apa enggak, nanti besok diulangin lagi terus-terusan kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus ya paginya ada pemeriksaan tensi rutin setiap pagi gitu, ada kontrol juga sama dokter, sama malamnya juga kayak gitu. Jadi ya secara program menurut gua
bagus sih. Iya, secara program bagus. Ya orang sampai alat gym disediain berarti kan? Alat gym ada, lengkap, lapangan voli ada, basket ada, bola ada. Ajim juga berarti ada. Gym nggak make ya dia kayaknya. Cuma Kan itu alat gym, alat gym. Ajim. Aduh, kan maksudnya bandel orang beda-beda kan. Ada yang bandelnya nikah mulu, ada yang make kan. Kan kalau nikah mulu nggak bisa direhab. Nggak bisa itu emang. dinasehatin aja nggak kena. Harus dinikah lagi. Iya. Nikah lagi obat. Tapi ada cerita kecolongan nggak sih maksud gua direhab tapi masih ngebawain barang-barang kayak gitu? Nggak mungkin bisa lah ya nyelundupin. Sebelumnya ada. Ada lagi aja. Jadi sebelumnya tuh aturannya lebih longgar. Kita tuh orang rumah bisa kirim makanan kayak gitu. Nah, waktu itu ada satu momen, ini artis senior gitulah. Artis senior yang bikin peraturan itu diubah jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Ada momen beliau ulang tahun lah. Beliau ulang tahun dikirimin kue sama anaknya. Gue nggak tahu sih mindset atau pemikiran anaknya tuh kayak gimana ya. Tapi kok dia tahu bokapnya lagi di rehab, kok dia masih support barang itu gitu. Karena Anjir ya di juga dalam kuenya tuh ada sabu 5 gram. Wah anjir. Ada sabu 5 gram. Kenapa itu bisa ketahuan? Karena kan sebenarnya ya udah harusnya nggak ada yang curiga. Cuma dia ada perubahan perilaku. Si artis senior. Jadi dia tuh nggak pernah olahraga. Tiba-tiba subuh-subuh jogging jam 5. Ketebak lah, Ini suster pada curiga, kenapa nih orang aktif sekali? Tes urin lah, amfetamin. Positif. Perubahannya terlalu signifikan ya. Kelihatan banget ya. Tapi emang itu ya kalau itu sabu berarti kan ya. Kalau sabu tuh emang ngebikin orang jadi adrenalin yang naik atau aktif gitu. Gue nggak tahu sih, maksudnya yang selama ada di dalam sana kayak si artis senior itu gitu sampai kelihatan jauh gitu bedanya. Itu juga kan cerita turun temurun ya. Itu cerita turun temurun. Dan iya. Mungkin ya sabu itu aktifnya tuh saat lagi digunakan gitu. Kan kebetulan pas di sana tuh ada bekas pemakai sabu, tapi kan dia udah nggak gunain lagi gitu, jadi nggak kelihatan banget perbedaannya di gua. Iya. Oh ya, gua kira tadi yang waktu kejadian artis senior lu udah di sana gitu. Sorry. Ceritain doang. Iya, ceritain doang. Soalnya beda substance kan kalau Viko. Itu dibagi kelas-kelasnya gitu? Enggak dijadiin satu brek gitu aja? Jadi yang pecandu ganja, pecandu obat, pecandu sabu, sama orang yang delusi, sama orang yang udah stres, sama aja udah semua di situ. Orang delusi sama orang stres, dijadiin satu di sana? Ya karena ya delusi ini waham di sana ya disebutnya. Waham. Itu tuh efek gitu, efek terlalu lama pakai obat-obatan yang harusnya tidak sesuai kegunaannya gitu, terus syarafnya rusak, akhirnya yang itu delusi orangnya gitu. Kayak orang-orang mau meninggal gitu ya. Orang-orang mau meninggal yang kayak syarafnya mampet gitu di otaknya suka berhayal gitu. Orang gila mas. Orang gila. Kayak orang gila, berarti kayak orang gila ya teman-teman ya? Iya, kayak orang gila. Udah mau gila, sebentar lagi gila dia. Jadi kan di sana tuh ada yang gini, bener orangnya sholat gitu. Terus ditanya, kok tadi subuh lu nggak jamaah bareng gitu? Nah, iya tadi gue sholat sendiri, jamaah gue naga. Gitu. Aduh anjing. Delusi banget. Tapi orangnya baik. Misalnya gue lagi diam gitu, anak-anak lagi main volley, gue lagi duduk, terus dia nyamperin. Bro, mau rokok nggak? Kata gue, anjir, gue lama banget nggak ngerokok gitu. Dari mana lu punya rokok? Ada nih, gue tenang gitu. Terus dia narik dari kepala, set gitu. Mau nggak? Gitu. Kagak ada gitu. Oh, tapi rokoknya nggak ada? Nggak ada gitu, nih bro gitu. Pakai aja udah gitu, gue mah ada nanti gitu. Kayak komik-komik Depok ya.
Waktu lagi sholat, jemaah gue naga gitu. Kayak komik Depok, jenis punchline ya. Anjir. Kayak Jambadi, kuda ada cipokan sama kuda Daniel kesedot. Agak masuk akal. Aduh anjing, absurd gitu. Komik absurd jadinya ya. Tapi banyak menemuin orang-orang delusi kayak gitu di sana waktu selama. Ada yang paling kocak menurut lu? Yang paling kocak tuh, gue nggak tahu nih orang multi talent kalau keren. Kalau talentnya dipakai buat nggak halu gitu ya. Ini orang jago karena dia jago beatbox, bisa impersonate suara-suara binatang gitu. Keren. Jago. Nah tapi dia pakai ini buat halu. Jadi dia tuh beneran bisa suara burung. Terus kalau ada burung disautin sama dia gitu. Nah bro, katanya ntar hujan. Aduh anjing. Dia merasa bisa berkomunikasi dengan hewan banget. Iya, animal communicator dia. Animal communicator juga gak gitu-gitu banget. Emang lu beneran bisa ngomong gitu? Iya bang, dia juga nyampein katanya ntar keluar dari sini katanya karir lu lebih bagus. Kelas. Kata gua. Respect. Pembaca tarot dia, pembaca tarot. Cenayang. Dan yang kalau yang kayak gitu-gitu kan 6 bulan di tempat rehab lama ya, terus kegiatan juga maksudnya ya meskipun banyak hal yang bisa dilakuin tapi kan monoton kan, maksudnya gitu-gitu aja. Akhirnya yang kayak gitu-gitu yang jadi mainan gua gitu. Jadi karena yang lain tuh nggak mau ngobrol sama dia. Nah, kalau gua ngobrol sama dia dan nimpalin dia, yang lain tuh jadi nontonin gitu. Itu kan yang Dengan syarat moodnya bagus. Maksudnya yang lain moodnya lagi bagus, ngelihat dia halu gua timpalin tuh akan fine-fine aja gitu. Maksudnya ada, karena kan satu hari tuh bisa dikasih kesempatan untuk 1 kali SMS ke orang luar dari HP Suster. Minta dukungan ya. Nah, anjing jangan lupa vote klik link ini ya, gitu. Biar saya bisa keluar lebih dulu gitu. Jadi ya kalau kabar dari orang rumah atau orang yang di luar baik itu kan bisa mempengaruhi mood kita. Jadi kayak kita bisa moodnya baik-baik aja gitu. Jadi good mood lah gitu. Kalau kabar dari orang luar buruk kan ya itu mempengaruhi juga, moodnya jadi buruk gitu. Pernah ada satu momen, biasanya tuh santai aja gitu orang kalau ngelihat gue lagi ngocehin dia, karena dia ngocehnya seru gitu macem-macem, terus dia ngocehnya seru aja. Dia tuh bisa nyinden. Bisa nyinden, iya pakai suara, gue nggak tahu suara apa gitu, tapi suaranya jadi kayak sinden gitu. Terus kalau lagi nyinden tuh dia bilang, "Sut," abis itu gitu, "Kenapa lu?" Abis kemasukan Nyi Roro Kidul bang gitu. Aduh, Tapi nyanyi apa? Kowe ra iso mlayu. Ya, Wergenius. Lagunya Wergenius. Nyi Roro Kidul. Sarap anjir. Sarap. Terus gitu kadang-kadang Nyi Roro Kidul Kafalati. Cover. Kadang-kadang gitu. Wah kata gue kemasukan lagi deh. Terus ngomong, tolong kan ini untuk saya gitu. Kata gue, wah ini ejaan zaman dulu nih kata gue. Masukan siapa nih? Soekarno-Hatta bang, kata gue. Wah, Soekarno-Hatta lo maksud gue. Lu kemasukan bandara aja gitu. Bandara Soekarno-Hatta, CGK. Oh barusan masih kesurupan kayak, kenapa tuh pesawat mau landing? Gue bilang, bro lu tahu nggak Soekarno sama Hatta itu 2 entitas yang berbeda. Iya Soekarno. Disatuin sama dia. Masukkan doa. Itu mah bandara. Disatuin. Dia nggak bisa ngebedain. Emang apa yang lewat aja itu makanya di kepala dia. Kadang-kadang kayak komik dapat punchline gak dikeluarin gak enak. Kalau gue lagi anak-anak lagi good mood terus ngelihat gue lagi nanggepin mainin dia, itu seru gitu. Pernah ada momen Ardito waktu itu lagi ada kabar nggak enak lah kayaknya gitu. Ada kabar nggak enak, terus gue lagi nimpalin dia gitu. Terus dia lagi nih gimana nih mau main futsal nih tapi hujan gitu. Ya bentar nanti gue geser lu hujannya kata dia gitu. Terus dia ngomong gitu, kayak manggil-manggil
burung gitu, pakai suara burung. Wah, gimana lah gitu loh pokoknya ada. Aneh banget orang-orang di situ. Terus si Ardito ngeliat dia tiba-tiba emosinya meledak-ledak gitu. Gitu. Lu tahu nggak lu nggak bisa ngomong sama binatang gitu. Dilurusin. Anjir dibongkar. Lu tahu nggak lu nggak bisa berhentiin hujan gitu. Lagi Lu emosi tuh di sini sama gue sama. Kita tuh sama-sama korban narkoba. Itu kan orang maksudnya ya udah kayak lost aja pikirannya. Di momen Ardito marah kayak gitu ke dia, itu dia kayak dia tuh kayak jadi yang selama ini gue lakuin apa gitu ya, jadi dia kayak kaget sama masa sih orang sekitar gue nggak percaya gue bisa ngomong sama dia. Aduh lucu banget itu. Aduh anjing. Ya astaga. Karena dia emang pas ditanya, lu kenapa masuk rehab? Lu pakai apaan? Enggak, gue nggak pernah pakai gituan bang. Masa lu nggak pernah pakai gitu? Terus kenapa bisa sampai di sini? Ya nggak tahu bang, gue lagi main ke rumah kakak gue. Terus kata gue kamar mandinya kotor, gue bersihin aja tuh. Gue sikatin dari jam 4 sampai jam 9. Berarti kan itu pakai sesuatu itu dari jam 4 sampai jam 9. 5 jam bersihin kamar mandi. Ya curiga keluarga. Dibawa ke tempat rehab. Aduh anjing. Aduh aneh banget. Kamar mandi mall itu. Semuanya lantai 1, 2, 3 dibersihin anjing. Nah kita games dulu. Oke, kita main games. Kita masuk ke segmen games teman-teman. Oke. Mantap. Jadi ini gamesnya adalah permainan dari Improve Indo. Namanya satu kepala dua badan. Satu badan dua kepala. Satu badan dua kepala. Ya, jadi yang satu orang bikin cerita, yang dua lagi boleh ngomong tapi cuma boleh 2 kata dari sini. Kertas itu. Dari Oke. kertas ini. Jadi gue bikin situasinya ya. Situasinya tentang apa nih? Menggerbekkan narkoba. Wah. Oke, gue ambil dah. Setelah itu lu dua-duanya? Iya kan nanti Viko yang ini. Oh, oke. Yang bikin ceritanya. Nah, kata gue yang pertama enak lah sama Wah anjing. Ini gua ngambil juga? Iyalah. Gua ngambil juga, oke. Gua ngambil juga. jadi ntar gue anak buahnya nih, kita anak buahnya nih. Keluar semua anjir. Ini kasat narkobanya, Kasat narkoba. Gua nih ya. Susah banget ini cek. Gua katanya ya elah sepele. Nah. Ya elah sepele. Terus yang satu lagi. Kok gitu sih? Oke, kok gitu sih, enak lah. Ya elah sepele kok gitu sih. Oke, selamat malam rekan-rekan. Cek. Kok gitu sih? Emang aneh, saya lagi ngebuka rapat malah bunyi begitu. Ya elah sepele. Tadi kamu dukung saya. Ya, malam ini kita akan menggerebek rumah Viko karena kondisi dia lagi Enak lah. karena untuk nangkep bandar besar tuh kita susah. Ya elah sepele. Jadi rencananya gimana? Nanti begitu kita sampai rumahnya kita ketok. Kok gitu sih? Cek. Iya, terus langsung kita geledah, terus kita interogasi Viko-nya, kita akan tanya, Viko, Kok gitu sih? kamu lagi kenapa ini? Enak lah. Udah. Bagus.
Aduh anjing. Udah sekali doang kan? Udah. Mereka masih seneng kalau dilanjutin. Lagi sekali lagi dah. Ya anjing. Gantian yang cerita sekarang ya. Oke. Nih cerita lu. Gua yang cerita, lu Lu aja. kan pinter merangkai cerita. Gak bisa lu lah. Jangan lu aja. Tweet lagi. Nah, ini berarti gue nih ya. Gua lagi. Ini apa nih kondisinya nih? Kondisinya lagi final e-sport. Pemadam kebakaran aja deh. Pemadam kebakaran. Kita akan. Gua adalah kata-katanya lebay gila sama ya udah. Gue so akrab banget. Sama biasa aja dong. Susah nih. Anjir. Susah nih pemadam. Dijawabnya begini. Iya, oke. Udah keluar. Siap. Oke, rekan-rekan. Hari ini kita akan memadamkan api kebakaran yang ada di daerah Tangerang Selatan. Oh ya udah. Biasa Iyalah. aja dong. Lebay gila. Ya gak usah pada berantem. Nanti ada tugasnya masing-masing. Lu tahu kan tugas lu apa? So akrab banget. Kita kan udah 2 tahun nih kerja bareng. Lebay gila. Baru 2 tahun gak lebay. Oh, ya udah. Gak lebay, oke. Siap. Lu udah ambil belum peralatan lu? Oh ya udah. Udah. Kalau lu? Biasa aja dong. Udah biasa aja nih gua. Ya gua akan nurunin nada bicara gua. Lebay gila. Tapi kayak pemadam kebakaran serba salah anjing. Iya nih. Oke, kalau gitu ntar lu yang nyetir ya. Oh ya udah. Lu nanti bawa selang yang bener. So akrab banget. Dibilang kita udah 2 tahun kerja. Udah akrab ini Biasa kita. aja dong. Ini udah gua biasa aja. Nah, ya udah. Oke, siap ya. Oke, ntar lu ikut langsung di belakang. Kita ke arah Tangerang Selatan, di sebelah rumahnya Marcel. Lebay gila. Marcel, oh ya udah. Oke, kalau gitu. Lah, lu kok nggak pakai sepatu? Lebay gila. Kok ngomong itu mulu sih? Biasa aja dong. Ya udah, gue biasa aja. Gue keluarlah dari pemadam kebakaran ini. Lebay gila. Baik gila. Udah. Anjir. Aduh anjing. Kok ada ya pemadam kebakaran kagak akrab gini? Gimana bisa kompak nih madamin api ya Allah. Aduh. Oke lah. Rumah Oke, kebakar, itu hubungan dia. rusak. Itu dia games kita teman-teman nih. Kita lanjut ngobrol lagi. Aduh, lanjut. Kita udah lah bahas Masalah kita itu. ganti yang lain lah. Kita ganti ini. Katanya dulu Viko ini adalah anak warnet. Hmm. Anak warnet tuh. Anak warnet? Iya. Apakah kenal narkoba dari warnet? Enggak. Katanya kan bahas narkoba. Dia nanya narkoba dari warnet. Balik lah. Iya bangsat. Dulu melihara lumba-lumba. Billing. Anak warnet apa sih lu sampai dikenal sebagai anak warnet? Gue juga nggak tahu ya, kayaknya ini tim kreatifnya agak deep aja nyarinya, karena gue nggak terlalu sering bahas bahwa gue anak warnet sih. Oh gitu. Jadi tim kreatifnya observasinya bagus. Acara Insight ini Gokil. Kan mengungkap sisi dalam. Dalam banget, dalam. Ini belum pernah ada di podcast manapun, teman. Belum ada di podcast. Cuman pernah di sini. ada di warnet daerah Depok. Iya, warnet daerah ini apa? Cilodong. Warnet daerah Cilodong. warnet tuh zaman Game apa? SMP tuh sekitar 2008 2009 ya. Gamenya tuh Dota. baru Point Blank. Oh, Point Blank. Oh iya itu. Candu banget itu. Itu mulai merambah ke online-nya ya kan, maksudnya dulu dari warnet tuh nggak ada akses internetnya bro, padahal kan secara warnet tuh kan warung internet. Iya betul. Tapi ini warnet tapi belum ada akses internet, itu gue udah main dari zaman dari zaman game Age of Empire. Oh lo main itu juga? Terus mulai merambah ke Counter Strike yang masih LAN juga. Terus Counter Strike udah mulai ada online-nya, terus ada perbaikan di Point Blank, terus udah mulai main Point Blank. Point Blank. Terus,
main point blank tuh yang warclan gitu kan. Terus serunya itu ini klannya tuh satu warnet gitu. Klannya Klannya satu gitu warnet. Iya. Terus kita warnya sama warnet lain yang kita tahu. Seru juga ya itu. Seru. Terus kayak sebenarnya nggak taruhan apa-apa sih, kayak cuma taruhan nama baik klan aja gitu. Ada pride-nya kayaknya ya. Nama baik warnet. Main pride aja gitu. Terus kayak ganti-gantian nih, ntar menang, ntar kalah, gitu-gitu. Jadi kayak kurang lebih tuh itunya seimbang. Terus dulu tuh sempet ada momen di point blank tuh ada cheat, terus cheatnya tuh ada yang parah banget, tapi ada yang sedang doang gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu jelas kalau dia nge-cheat gitu. Tapi dia bisa tahu posisi musuhnya. Tapi kalau dia nggak cepet-cepetan nembak, tetap dia ada kemungkinan buat kalah juga gitu. Jadi kayak cheat yang nggak terlalu jelas bahwa ini cheat gitu. Tapi kelihatan nih warnet sana nge-cheat gitu. Karena kenapa? Karena dia masih kealingan tembok. Begitu geser sebelum kitanya muncul udah nembak duluan. Oh, itu jelas tuh. Wallhack tuh gitu. Wallhack, Cheatnya. Wah, nih orang nih WH nih gitu. Adu bacot kan kita di warnet di game itu. Lu curang lu WH gitu. Udah kalau kalah terima aja gitu kan sombong. Anjir. Wah kesel. Ditinggal dong PC-nya nih semua. Rame-rame kita ke warnet tuh. Jadi perang beneran ya? Gue kebetulan waktu itu bawa MP7. Tapi percuma pas datang dia nembak duluan. Dia udah wallhack juga. Kehidupan juga Bangke. Anjir bawa MP7. Tapi seru tuh dulu tuh zaman-zaman 2007-2008 tuh masih ngerasain tuh lu sampai rela begadang-begadangan. Ada paket begadang kan dulu, ada paket emang didukung. Biasanya kalau siang tuh dulu masih murah warnet tuh kayak 10.000 5 jam zaman gue tuh. Iya masih murah. 10.000 5 jam. Nah waktu itu kalau paket malam 10.000 8 jam gitu. Jadi kayak mending ngambil malam. Akhirnya habis paket malam pulang pagi jam 5 dari rumah pakai seragam, terus berangkatnya ke warnet lagi, di warnet tidur, ntar siangan baru main lagi gitu. Jadi kayak gitu-gitulah. Nah, kenal stand up juga dari warnet itu sebenarnya kan kayak iya juga. Waktu itu SMA kelas 3 gitulah. Nonton Suci. Belum Suci waktu itu masih yang Metro. Radit. Yang pertama kali video stand up Indo diupload tuh. Ada berapa orang itu kan yang Radit, Asep, gitu, Panji. Nah, itu tuh gue lagi bosen nih war gitu, lagi capek jenuh. Terus nonton buka-buka Facebook sambil main Zynga Poker gitu-gitu waktu itu. Anjing. Karena duit jajan kita tuh dulu sebenarnya nggak cukup buat main warnet, terus buat beli minumnya, buat beli jajannya, iya. Duit jajan kita nggak cukup, nah biasanya kita nyari sampingan dari main Zynga Poker. Karena chipnya itu bisa dijual. Jual chip. Dan dulu angkatan gue tuh masih, chip tuh harganya masih 1M chip tuh 10.000. Masih, iya. Mahal banget cuy. Dulu mahal. Itu 10.000 1M tuh mahal banget. Karena dapat 100M tuh nggak susah di chip Zynga. Di Zynga itu. Jadi cari duit sampingan dari situ. Nah kalau sambil main point blank kan buka tab lain tuh susah. Nah kalau sambil main Zynga buka tab lain itu kan gampang gitu. Jadi lagi nyari lagu-lagu terus ketemu itulah video stand up itu. Kata gue ngapain ada satu orang di panggung nih gitu. Terus gue emang udah sempet baca bukunya Radit juga, tapi gue belum pernah tahu Radit ada kaitannya sama stand up gitu. Buku apa waktu itu lu baca? Semua buku Radit sih gue baca. Kambing jantan. Oh emang lu ini ya orang suka baca buku juga berarti? Oh iya. Tapi jangan dikasih kertas nih, Viko tuh ngelinting kan dia. Wah, jadi. Ini jangan nih. Itulah gue bilang, jangan sesumbar. Relapse. Jangan sesumbar bro. Jangan sesumbar, relapse. Kertas-kertas awasin nih. Awasin. Terbukti kan. Ini daun-daunan nih. Enggak, itu iya daun-daunan nih, hijau-hijau. Iya nih. Terbukti Jadi tadi tuh satu kan.
Dua kertas lagi ya. Iya, udah mau 2 kertas. Udah bahaya. anjing. Jadi pocong. Bener lah itu yang dibilang-bilang orang rehab itu kan. Kan ini rokok lindri. Lo kok sendiri ya, Linting sendiri. Gini aja jadi satu nih. Udah ngajak ngomong. Tanpa lihat jago banget ya. Iya, jadi gini set jadi. Bakar aja. Aduh, anjing. Udah alam bawah sadar ya itu jatuhnya Udah ya. lah bawah sadar tuh gerak sendiri tangannya. Aduh, ya Allah. Sebelum. Lucu banget. Syahrul anjing, Syahrul. Tapi kan sebelum ini ya kan tadi warnet udah lah. Tapi kan dulu nih Viko nih pernah ini tahu buka usaha kebab. Iya kan. Nah, itu sekarang masih lanjut ya kebab. Iya, Ada iya. namanya Kebablasan Nankatsu nama kebabnya ya kan. Iya tahu nama kebabnya Kebablasan Nankatsu ya. Itu masih ada. Enggak, itu kayaknya jalan setahunan doang deh kayaknya deh. Tahun doang. Itu juga maksudnya nggak pernah ada niat yang gue bener-bener pengen bikin usaha nih gitu, nggak pernah ada niat yang kayak gitu. Itu tuh sama Uus jalannya, Iya, sama waktu itu. Uus waktu itu lagi zaman ya udah dulu main, minum, ngobrol, terus udah tipsi-tipsi gitu. Kan biasa kan maksudnya Uus nggak ada kamera juga kan, ngelucu kan Iya. Uus mah Iya, ya. Terus dia kayak main tebak-tebakan gitu, terus kayak makanan apa yang nggak bisa stop, apaan? Kebab. Kok kebab? Kebablasan. Nah, gitu. Gua bilang, makanan apa yang nggak bisa stop tapi tim bola. Dilanjutin. Aduh, anjing makanan apa? Dilanjutin. Kebablasan Nankatsu. Dari Terus bilang anjing kocak tuh gitu. Aduh, Bikin yuk katanya gitu. Anjing bikin yuk katanya. Jadi usaha. Ini bukannya lagi lucu-lucu. Ya, malah diseriusin ya. coba kok bisa gak lu cari tahu gitu-gituannya gitu. Ya udah ntar coba gitu. Terus gue cari tahu, terus ya menarik juga gitu, terus bikin ya udah hitung-hitungan sederhana gitu, terus kayak ini kayaknya bisa dijalanin gitu. Udah akhirnya jalan. Tapi bisa bertahan setahun mah berarti lumayan kan. Biasanya kan kalau iseng-iseng kayak gitu nggak Nah, nyampe 2 bulan 3 bulan. Karena udah ada namanya duluan, baru dicocok-cocokin konsepnya. Kan Kebablasan Nankatsunya udah ada. Aha. Itu namanya. Nah, menunya tuh ya udah karakternya sesuai yang ada di Subasa gitu. Jadi ada kebab mie goreng namanya Roberto Hongo. Kenapa Roberto Hongo? Karena rambutnya keriting. Wah, cocok logi bangsa. Misaki. Ada kebab juga namanya tendangan pisang. Karena isinya pisang. Iya, karena itu kebab manis, isiannya pisang keju susu gitu. Terus ada juga kebab yang ini paling laku sih. Jadi dia tuh dagingnya tuh banyak banget gitu. Dagingnya banyak banget, terus kita pakai telur, terus kita pakai keju gitu. Dagingnya tuh kalau di tempat kebab biasa ini tuh bisa 3 sampai 4 kali lipat lebih banyak gitu. banyak banget. Dengan harga yang sama. Anjing udah rugi lu. Iya, karena kita kan tempat-tempat itu kan ngejar franchise gitu, banyak tangan yang harus Ngambil produsen keuntungan. ini gitu. Jadi banyak orang yang ngambil keuntungan. Nah, kita dengan beli ke satu produsen terus kita jual, itu tuh dengan jual harga segitu, anjing ini untungnya kebanyakan nih gitu. Iya kayaknya kebanyakan untungnya gitu. Malah nggak suka untung banyak. Aneh banget orang Ya jual emang untung banyak. awal dari tebak-tebakan. Iya, jadi nggak pernah ada niat ayo kita kuras harta masyarakat gitu dengan berjualan kebab, kan nggak pernah punya niat yang kayak gitu. Jadi kita kasih kalau dengan harga yang ada di kebab pasaran, kalau dengan harga yang segitu kita bisa tambahin dagingnya sampai 4 kali lipat, terus ada tambahin telur, ditambahin keju slice gitu. Lagian kalau misalnya Itu mau tahu gak namanya apa? apa tuh? Kebab Misugijun. Kok kebab Misugijun? Karena itu kan kolesterol semua kan. Bikin penyakit jantung. Bikin orang makannya kayak Bangsat. Dan itu nggak pakai sayur. Ini emang kebab daging doang. Iya, emang yang ngejar kolesterol. Nyerangnya nyerang penyakit. Misugijun nggak sakit jantung. Ini kebab bagus banget ya padahal ya. Aduh, konsepnya bagus banget. Iya.
Buset. Dia dari jualan kebab sampai ke BAP loh. Wow. Kebab juga ya. Kalau dibaca. Dari ke BAP. Kebab. Aduh. Oke lah, terakhir nih mungkin ya. Nih ke depannya Bang Viko nih mau ada apa nih? Ada special show kah bikin? Special show atau lagi ngejalanin kontennya Usaha, lagi viral abang-abangan viral juga lagi tuh. abang-abangan. Apa yang lagi mau dikerjain? Ini nggak pernah diceritain di. Nah ini eksklusif cuma di sini. Eksklusif. Jadi gue tuh ngerasa emang punya masalah dengan kedisiplinan ya. Dari banyak hal lah. Sekarang yang paling lagi di highlight itu adalah tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Terus gue tuh kayak nge-gym, gue pernah nge-gym gitu, tapi jadwalnya mungkin disiplin tuh sekitar 2 minggu awal aja kali ya, 2 minggu awal, terus kayak mulai ada kerjaan, mulai berantakan jadwalnya gitu-gitu. Terus kayak, nah sekarang nih gue lagi ikut slimming program gitu. Slimming program yang even makan-makan yang gue konsumsi, itu semuanya diatur sama mereka. Mereka kirimin harian gitu ke gue. Terus kayak gue treatment ke sana seminggu sekali, terus 2 minggu sekali ada suntiknya lagi. Jadi kayak nggak tahu sih. Kayaknya gue selama ini selalu susah untuk disiplin, tapi entah kenapa gue sangat excited sama program yang lagi gue jalanin sekarang sih gitu. Jadi lu sekarang mau fokus ke jalanin program itu? Karena gue tuh nggak pernah kebayang kalau gue badannya ideal tuh ganteng gak sih gue gitu. Terus kalau gue ganteng tuh bisa ada perubahan karir gak sih? Maksudnya gue jadi yang foto gitu atau jadi yang karena ada rasa penasaran ke sana juga lu ya. Terus kayak kalau kayak gitu kan kalau misalkan berhasil gue maksudnya bisa affiliate atau kerja sama-sama dia dengan brand sehat gue sendiri gitu atau jadi brand ambassador dia. Ada contoh gitu. sukses kan? Berapa lama itu program? Ya ini trialnya tuh 6 bulan. 6 bulan. Kalau berhasil ya sampai ideal pasti. Tapi nggak apa-apa lah, kita tungguin. Siapa tahu nanti sekarang dia Viko datang kondisinya masih kayak gini. Siapa tahu nanti pas sukses bisa datang ke sini dengan kondisi yang lebih ideal. Benar. Jadi Squidward ganteng. Wih, otak mas, jangan mas. Terlalu matching. Melicin. Iya, parah. Kayak paus orca gitu. Oke lah teman-teman, tapi itulah hasil ngobrol kita sama Viko. Kita doain mudah-mudahan program yang lagi dijalanin sama Viko sukses ya. Sukses. Lancar. Gue juga penasaran apakah Viko kalau kurus dia bisa menguasai industri. Iya benar. Ya siapa tahu gue juga bisa ikutan, kan gue juga pengen kurus juga. Iya. Ya kita nggak tahu. Kita tunggu nih kalau kurus Viko nanti bakal datang ke sini lagi sebagai bintang tamu. Betul. Gokil. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di comment, like, subscribe, share semuanya ke semuanya karena ini sangat bermanfaat buat keluarga-keluarga kalian yang pernah yang masih make itu tuh tadi tuh. Bisa diambil banyak sekali pelajarannya. Oke lah kalau begitu Bang Viko, sukses terus program-programnya, konten-kontennya, kerjaan-kerjaannya lancar, dan buat teman-teman sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat, jauhi narkoba dan program diet. Betul. Dan beli kebab setiap sehari. Thank you semuanya.